Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empowers, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang saya angkat dari e-book yang sudah saya buat, yaitu tentang kemampuan beradaptasi. Sebelumnya, saya Ayu Lestari dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas A Universitas Negeri Jakarta. Untuk teman-teman yang ingin melihat e-book saya, silahkan klik link yang ada di bawah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, kita mulai. Pentingnya adaptasi diri. Teman-teman tahu nggak sih adaptasi itu apa? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menyesuaikan diri, yaitu penyesuaian bentuk organ tubuh, penyesuaian kerja organ tubuh, dan penyesuaian tingkah laku dalam menghadapi perubahan lingkungan. Mengapa kemampuan adaptasi sangat penting? Seseorang individu yang memiliki kemampuan beradaptasi akan lebih mudah dalam menerima tantangan baru di berbagai lingkungan yang berbeda-beda. Seorang yang adaptif tidak akan memiliki rasa takut dan kurang percaya diri karena mereka telah memiliki bekal dalam menghadapi setiap kemungkinan. Bagi seorang pemimpin yang dapat beradaptasi akan lebih termotivasi, tidak mudah putus asa, dan biasanya lebih kreatif daripada karyawan rata-rata. Kemampuan beradaptasi dalam manajer proyek misalnya mencerminkan kemampuan manajer untuk mengintegrasikan berbagai bagian proyek yang bergerak dan memberikan produk atau layanan yang berkualitas secara tepat waktu. Berikut ini adalah keterampilan untuk memperkuat kemampuan adaptasi yang meliputi: pertama adalah kegigihan. Orang yang beradaptasi dengan baik tidak akan mudah untuk berhenti karena suatu tekanan. Setiap tantangan adalah hal yang seru dan tetap berdedikasi pada suatu pekerjaan yang dimiliki. Bahkan, orang tersebut masih mampu berpikir positif dan mendorong rekan lain untuk tetap fokus selama masa-masa sulit. Yang kedua adalah akal. Seringkali tujuan seseorang jelas, namun proses untuk mencapai tujuan tersebut tidak jelas. Cara yang masih tradisional dalam menjalankan suatu program akan menghasilkan kinerja yang tidak efektif. Pada saat inilah adaptabilitas dapat menjadi aset. Orang yang dapat beradaptasi akan menemukan sumber daya dan teknik baru yang belum dipertimbangkan oleh rekan kerja yang kurang dapat beradaptasi. Yang ketiga adalah keingintahuan. Seorang yang adaptif akan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Jika seseorang tahu bagaimana beradaptasi dengan baik, maka dalam berbagai keadaan untuk melakukan sesuatu yang berbeda tidak akan menimbulkan rasa takut. Sesuatu yang ingin diketahui dan membuat penasaran, maka orang tersebut akan menyelidikinya. Jangan takut akan ide, saran, dan kritik yang membangun. Sosialisasi dalam lingkungan baru. Teman-teman pasti pernah mendengar, manusia adalah makhluk dinamis. Apa sih dinamis? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis merupakan keadaan penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Oleh karena itu, manusia akan selalu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Entah itu untuk urusan pribadi, pekerjaan, ataupun sosial. Nah, dalam interaksinya, ada nih beberapa tipe manusia. Ada tipe manusia yang mudah bergaul atau supel, dan ada tipe manusia yang pendiam. Orang yang supel tidak akan mengalami kesulitan ketika dihadapkan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat yang baru. Lalu bagaimana dengan orang yang pendiam dan sulit beradaptasi? Berikut tipsnya. Yang pertama adalah persiapkan mental. Ketika Anda berhadapan dengan lingkungan yang baru, tentu akan merasa canggung dan muncul kekhawatiran tentang bagaimana menguasai keadaan. Untuk itu, persiapan mental perlu untuk dilakukan. Kesiapan mental untuk menghadapi setiap kemungkinan yang timbul dan rasa percaya diri yang harus ditunjukkan. Selanjutnya adalah menghargai setiap perbedaan. Tentunya dalam setiap kelompok masyarakat akan muncul berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Sebuah keuntungan bagi orang yang pendiam adalah mereka tidak akan memberikan banyak komentar dengan semua perbedaan itu. Namun, perlu diingat bahwa Anda tidak hanya berdiam diri tanpa menerima perbedaan dan menghargai setiap budaya yang ada. Sebagai contoh, jika Anda tinggal di suatu wilayah yang baru, maka ikutilah peraturan yang ada. Dengan itu, Anda akan lebih mudah diterima di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah Anda harus berani bertanya dan meminta bantuan. Dalam suatu program atau pekerjaan, tidak mungkin kita tidak menjumpai suatu kesulitan baik dalam berkomunikasi maupun dalam menyelesaikan masalah. Hal ini akan menuntut kita untuk menjadi lebih berani untuk bertanya dan meminta bantuan. Kita harus melibatkan seseorang dalam menyelesaikan program dan tidak ada rasa minder untuk melakukannya. Suatu pekerjaan akan lebih mudah jika dilakukan bersama.
Selanjutnya adalah menjadi diri sendiri. Hal yang paling penting bagi kita adalah menjadi diri kita sendiri. Kita harus dapat mengonstruksikan diri pada pekerjaan dengan maksimal. Jangan sampai seseorang mengendalikan kita. Kita berhak untuk menentukan tujuan sesuai karakter dan prinsip yang telah kita miliki, menguasai diri dan mencapai tujuan dengan langkah yang mantap. Berpikir positif. Kita harus selalu mengubah pola pikir yang buruk menjadi pola pikir yang positif. Jika seseorang selalu menanamkan pikiran positif, maka dengan mudah akan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah memperluas pergaulan. Cobalah untuk memperluas pergaulan yang telah kita miliki. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dari merekalah kita akan mempelajari cara-cara untuk menjalani kehidupan sosial di masyarakat. Bagaimana cara berkenalan dengan orang baru, menyikapi sebuah masalah, dan bagaimana cara memperlakukan orang dengan baik bisa kita dapatkan dari pergaulan yang luas. Dalam bergaul, ada beberapa hal yang juga perlu kita perhatikan, seperti memahami lawan bicara, bersikap tenang, tidak ambisius dan ramah, tidak bertele-tele, menghargai pendapat, mengerti apa yang dibicarakan, percaya diri yang kuat, dan tidak minder. Membangun kepercayaan diri. Seseorang bisa dikatakan percaya diri ketika memiliki keyakinan atas kemampuannya sendiri. Namun, meningkatkan rasa percaya diri tidaklah mudah dan datang dengan sendirinya. Kepercayaan diri harus dilatih dan diterapkan dalam kehidupan kita. Ayo bangun rasa percaya dirimu dengan langkah-langkah ini. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri sebagai langkah awal meningkatkan kepercayaan diri. Sebagaimana mengenali potensi, penting juga untuk mengetahui hal-hal yang menjadi keterbatasan, baik yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Mengetahui keterbatasan dan kekurangan diri adalah bagian dari proses pendewasaan. Dengan mengenali keterbatasan diri, kita mampu mengenali tempat yang sepertinya cocok atau tidak cocok untuk berkarir. Bayangkan pencapaian dan keberhasilan yang mungkin dicapai. Mengacu pada penelitian Self-Confidence and Personal Motivation oleh Roland Benabou dan Jean Toul, self-deception atau menipu diri sendiri adalah bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan diri. Dengan tipuan yang sengaja diimajinasikan itu, seseorang menciptakan gambaran baru pada memorinya, seolah-olah dirinya mampu melakukan hal sebaliknya. Dengan membayangkan dan yakin atas keberhasilan, meskipun belum terjadi, seseorang bisa menjadi terbiasa sehingga membawa kebiasaan baru. Kebiasaan untuk membangun optimisme untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah melakukan hobi. Cari dan lakukan hobi yang sesuai dengan bakat dan membantu dalam mengekspresikan emosimu. Hobi sebagai sarana untuk melepas stres dan memberikan kepuasan ketika dapat mencoba hal yang baru yang menantang bagi diri kita. Jadilah berani. Kesadaran seseorang akan rendahnya kepercayaan diri berpotensi semakin menurunkan rasa percaya diri. Mengatasi ini, Anda tak perlu ragu untuk mengambil tindakan proaktif. Jika merasa sulit untuk percaya diri, maka jadilah seseorang yang berani. Manajemen yang adaptif. Masih banyak manajer di organisasi Anda yang menerapkan sistem peraturan manajemen lama. Kita perlu memerlukan seperangkat aturan baru yang memungkinkan manajer berhasil memandu tim dan organisasi untuk mencapai tujuan penting di saat terjadi perubahan yang mengganggu. Aturan lama tidak mempromosikan seseorang untuk peran sebagai seorang manajer. Untuk mengubah aturan lama yang tidak memadai dalam sebuah manajemen, kita memerlukan aturan baru manajemen yang adaptif. Apa saja aturan baru itu? Langkah yang pertama adalah kenali dirimu. Manajer yang adaptif berkembang dengan pengetahuan diri. Semakin baik kita memahami keterampilan dan preferensi unik kita sendiri, semakin baik kita mengelola orang lain. Yang kedua adalah selaraskan dengan strategi. Semakin dekat tim manajer berhubung dengan strategi keseluruhan organisasi, maka semakin baik tim tersebut mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi. Yang ketiga adalah fokus pada pemecahan masalah dan menghasilkan hasil. Manajer yang adaptif kurang peduli dengan proses penyelesaian masalah dan lebih banyak fokus tentang nilai yang mereka ciptakan. Selanjutnya adalah mengatur sekitar proyek dan hasil. Manajer yang adaptif tidak dapat melihat pekerjaan tim sebagai kekaburan yang terus-menerus. Dengan melakukan segmentasi ke dalam proyek, manajer jauh lebih siap untuk beradaptasi ketika masalah baru muncul. Dengan mengikuti aturan baru lainnya dari manajemen adaptif, kita dapat membantu mengembangkan manajer yang sangat efektif selama masa ketidakpastian, membantu tim dan organisasi untuk berkembang. Ada 4 kondisi yang penting untuk manajer adaptif. Yang pertama,
Anda harus memiliki strategi organisasi yang eksplisit, sehingga manajer yang adaptif tahu apa yang harus mereka selaraskan. Yang kedua adalah bagaimana mengidentifikasi keterampilan apa yang dimiliki tim dan keterampilan apa yang hilang dari tim. Yang ketiga adalah proses mengintegrasikan anggota baru dengan cepat ke dalam tim. Dan yang terakhir, komunikasi dan pengambilan keputusan tentang peran kontributor dalam sebuah tim. Apa peran terbaik untuk seorang manajer adaptif? Seorang manajer adaptif melayani sebagai panduan bagi tim karena tim itu sendiri menentukan siapa yang harus memecahkan masalah, apa dan bagaimana caranya. Hanya ketika seorang anggota tim tidak dapat menemukan bahwa seorang manajer harus turun tangan untuk menawarkan bimbingan. Jadi, bagaimana manajer adaptif melakukan ini? Ada 3 langkah penting. Pertama, manajer perlu menyelaraskan tujuan strategi organisasi dan divisi dengan tim mereka. Hanya dengan memiliki pengetahuan yang eksplisit tentang apa yang sedang dicapai organisasi, seorang manajer dapat memandu tim mereka secara efektif. Nah, itu tadi adalah pemaparan materi tentang kemampuan adaptasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.